Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat akurat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga pada hari ini dalam kondisi menjalankan ibadah puasa, sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan yang berkah, diberikan rizki yang halal, yang thayyibah, dan juga bisa manfaat untuk kepentingan dunia dan juga akhirat sahabat-sahabat semua. Sahabat akurat.co yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ibadah puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena selain orang yang melaksanakan ibadah puasa ini akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, juga pada hakikatnya orang yang berpuasa ini adalah orang yang sedang berupaya meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Takhallaku bi akhlaqillah." Kata Nabi Muhammad, berakhlaklah kalian wahai umatku sebagaimana akhlaknya Allah. Dan juga dalam konteks ibadah puasa ada salah satu hadis yang lain yang para ulama mengatakan hadis ini sebagai hadis qudsi. Nabi bersabda, "As-saumu li," Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa, kata Allah, itu bagiku dan saya atau aku, kata Allah, yang langsung akan membalasnya. Jadi para ulama mengatakan wa ana ajzi bihi ini menyatakan bahwa puasa ini ibadah yang luar biasa karena hanya hamba Allah dan dengan Allah lah yang benar-benar mengetahui apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita menjalankan sholat. Itu bisa ada orang yang tahu. Selain Tuhan ada yang tahu. Tapi dalam kita menjalankan puasa, itu tidak ada yang tahu. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa sama saja. Sama saja kondisinya seperti itu dan hanya Allah. Oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan membalas orang yang berpuasa secara langsung. Jadi tidak berbelit-belit, langsung Allah yang akan membalasnya. Nah, tadi di awal sudah saya sedikit sampaikan bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah di mana seorang hamba sebenarnya atau pada hakikatnya sedang meniru sifat-sifat Allah. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya bahwa orang yang berpuasa ini sedang berusaha meniru sifat-sifat Allah? Yaitu misalnya, sebelum ke situ Prof. Quraish Shihab pernah mengatakan yang dimaksud meniru itu dalam hal yang sifatnya fa'ali, dalam hal yang sifatnya berkaitan dengan tubuh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tentu saja tidak makan, tidak juga minum. Nah,
ketika kita berpuasa, kan seperti itu. Ketika kita sedang berpuasa, juga tidak makan, juga tidak minum. Tentu saja berbeda konteksnya. Kalau Allah selalu tidak makan, selalu tidak minum, tapi orang yang berpuasa pada akhirnya ketika sudah waktu buka, itu makan. Tetapi maksud meniru sifat Allah di sini tentu saja dalam konteks kemampuan manusianya. Kemampuan manusia. Karena mampunya tidak bisa makan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya maka seperti itu meniru sifat Tuhannya dalam waktu itu saja. Karena manusia hanya mampu seperti itu. Atau misalnya Tuhan tidak tidur misalnya, tidak tidur. Nah, ketika orang yang sedang berpuasa itu kan harusnya atau Nabi juga menganjurkan untuk jangan banyak tidur. Walaupun memang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tetapi maksudnya juga supaya manusia ini memperbanyak ibadah yang lain. Supaya misalnya malam bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Atau misalnya siang juga kalaupun tidur jangan terlalu lama. Itu berusaha untuk kemudian meniru sifat-sifat Tuhan. Nah, kalau kita melihat sifat Tuhan atau sifat Allah, itu ada banyak. Kalau kita lihat misalnya Asmaul Husna, kalau kita merujuk kepada Asmaul Husna, maka ada 99. Maka hendaknya orang yang berpuasa ini hendaknya meniru 99 sifat Allah tersebut, kecuali sifat ketuhanan, tentu saja itu tidak bisa. Tapi terhadap sifat-sifat yang lain hendaknya orang yang berpuasa itu menirunya. Misalnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Pemaaf. Al-afu, pemaaf. Maka hendaknya orang yang berpuasa karena sedang berusaha mengikuti sifat Allah, maka dia juga harus menjadi pemaaf. Ketika ada orang yang menyakiti, kita maafkan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kalau misalnya kita sedang berpuasa dan ada orang yang menyakiti, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Itu seperti itu. Atau misalnya Allah memiliki sifat dermawan. Maka hendaknya orang yang berpuasa juga meniru sifat Allah tersebut. Kita harus dermawan. Kita harus bersedekah, kita harus menginfakkan hartanya, atau kita berwakaf bagi yang memiliki misalnya tanah ataupun uang yang lebih. Itu bisa kita melakukan itu. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya agar kita bisa meniru sifat-sifat Allah. Jadi ada banyak lagi. Misalnya sifat yang lain. Sifat Allah adalah memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih. Ya. Maka hendaknya orang yang berpuasa juga harus memiliki sifat pengasih. Pengasih tentu saja tidak hanya kepada sesama muslim, tidak hanya kepada sesama orang yang berpuasa, tetapi juga kepada orang yang tidak berpuasa. Kita harus menghargai, kita harus memberi penghormatan. Karena misalnya orang non-Islam, makanya harus kita hormati karena itu keyakinannya, karena itu pilihan dalam agamanya. Itu di dalam, jadi puasa dalam upaya meniru sifat-sifat Tuhan. Ya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ibadah puasa ini merupakan upaya untuk meniru sifat-sifat Tuhan yang ada 99, yang itu bisa ditiru semua kecuali ketuhanan. Itu sebagaimana juga dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu sebenarnya bisa mengikuti sifat-sifat Tuhan yang ada 99 kecuali sifat ketuhanan tersebut. Jadi oleh karena itu di bulan puasa Ramadan ini marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita. Puasa tentu saja yang benar-benar puasa, tidak hanya puasa yang hanya menahan lapar, tetapi juga puasa yang bisa menahan diri dari melakukan sifat-sifat yang buruk. Puasa yang bisa kita
meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang akan menjadi peradaban bagi manusia. Peradaban baik itu bagi negara, bangsa, ataupun juga bagi kemajuan agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini